Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Cinta Fitriani, Febrian Yusaputra, M. Kavinur Rahman, Riza Yayanti, Fadila Gina Destira, dan Zora Alia Putri. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai peran dan pengaruh iptek dalam pembangunan lingkungan, serta dampak penyalahgunaan iptek dalam masyarakat pada mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Yang pertama, lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang kedua, sejarah. Sejarah panjang kehidupan manusia di planet bumi telah mencatat perubahan yang nyata dalam menyelenggarakan interaksinya dengan lingkungan alam sekitarnya. Bumi terus mengalami tekanan dari unsur-unsur pencemar sehingga mengancam akan menurunkan kualitas lingkungan. Aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan menyebabkan bumi serta atmosfernya mengalami nasib yang tidak menguntungkan. Kualitas lingkungan dapat diukur dengan menggunakan kualitas hidup sebagai acuan, yaitu dalam lingkungan berkualitas tinggi, terdapat potensi untuk berkembangnya kualitas hidup yang tinggi. Kualitas hidup ditentukan oleh tiga komponen, yaitu 1. Derajat dipenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan hidup hayati. 2. Derajat dipenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusiawi. Dan yang ketiga, derajat kebebasan dan memilih. Daya tampung lingkungan atau carrying capacity adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lainnya yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pada era pra-industri, manusia cenderung menjadi bagian dari sistem alami. Untuk mempertahankan kehidupannya, manusia harus menghadapi tantangan berat dari sistem biogeofisik. Antroposfer harus berjuang untuk mencapai keseimbangan dengan biogeosfer. Dominasi biogeosfer memungkinkan untuk menetralkan atau mendaur limbah antropogenik melalui proses-proses aliran bahan yang digerakkan sendiri atau self-purification. Kemampuan lingkungan untuk memasok sumber daya dan untuk mengasimilasi zat pencemar serta ketegangan sosial adalah terbatas. Batas kemampuan ini disebut daya dukung dan daya tampung lingkungan. Proses industrialisasi telah memberikan kontribusi pada perjalanan tahun, dekade, abad, hingga mencapai kondisi kerusakan lingkungan seperti sekarang. Meluasnya aktivitas industri luar biasa selama lebih dari 2 abad yang menjelma menjadi proses modernisasi, satu industrialisasi, kini eksistensinya menuju proses yang tidak terkendali, tidak berkelanjutan, dan mulai menghancurkan biogeosfer. Hal ini terjadi setelah tercapainya tingkat kebebasan dan memilih. Manusia kadang-kadang menginterpretasikan dirinya sangat berbeda-beda. Kebiasaan yang diartikan dapat melakukan apa saja, antara lain dalam mengakses sumber daya alam berlebih. Dengan demikian, mulailah tragedi lingkungan terjadi. Common tragedi. Proses industrialisasi telah memberikan kontribusi pada perjalanan tahun, dekade, abad, hingga mencapai kondisi kerusakan lingkungan seperti sekarang. Beberapa contoh nyata common tragedi adalah perusakan lapisan ozon, terjadinya efek gas rumah kaca, pemanasan global, meningkatnya keasaman tanah dan air permukaan, meningkatnya konsentrasi logam berat pada sedimen tanah dan lautan, akumulasi bahan kimia terurai, pemusnahan hutan hujan tropis, lahan biasa, serta keanekaragaman hayati. Iptek selalu berkembang seiring berjalannya zaman. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Namun, harus disadari bahwa di balik semua itu ada dampak-dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup. Yang dimaksud lingkungan hidup dalam hal ini ialah menyangkut lingkungan alam, lingkungan sosial, dan budaya. Perubahan tata nilai. Berbagai penemuan teknologi telah membawa perubahan yang begitu cepat dalam tata kehidupan masyarakat. Perubahan itu antara lain cara bekerja, gaya hidup, dan tata nilai masyarakat. Yang kedua, adanya kesenjangan sosial.
Perkembangan industri dapat meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja, tetapi juga memunculkan kesenjangan sosial di masyarakat. Muncullah kelompok masyarakat pemilik modal yang kaya bahkan menjadi konglomerat, tetapi juga ada kelompok masyarakat yang tidak memiliki keterampilan. Merusak dan rusaknya lingkungan alam. Akibat dari semakin meningkatnya jumlah penduduk dan penerapan iptek yang kurang bijaksana telah menimbulkan kemerosotan kualitas lingkungan alam. Bahkan tidak hanya merosot, tetapi juga mulai timbul kerusakan-kerusakan sistem lingkungan alam. Yang keempat, kekhawatiran manusia terhadap persenjataan kimia dan nuklir. Perkembangan iptek tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan persenjataan canggih, termasuk senjata kimia dan nuklir. Hal ini dapat membahayakan kehidupan manusia, karena ada kemungkinan kita sebagai manusia menggunakan senjata tersebut untuk kepentingan negara. Yang terakhir, berkembangnya kenakalan remaja dan kriminalitas. Perkembangan dan penerapan iptek telah mendorong terjadinya globalisasi. Dengan berbagai macam media, setiap orang termasuk para remaja mudah kena pengaruh nilai budaya lain, termasuk tingkah laku kekerasan media massa dan terutama televisi, yang disebut sebagai salah satu media yang sangat besar pengaruhnya, khususnya bagi remaja dan manusia pada umumnya. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.